Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu getaran dan gelombang. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gelombang bunyi. Setiap hari, kita dapat mendengar suara burung berkicau, orang bernyanyi, klakson mobil atau kendaraan bermotor. Lalu, mengapa kita dapat mendengar bunyi tersebut? Suara yang kamu dengar itu dikenal dengan bunyi. Bagaimana bunyi terjadi? Bunyi itu ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya, ketika memetik gitar, memukul tong, atau saat kamu sedang berbicara atau mengeluarkan bunyi. Coba sekarang tempelkan jarimu pada batang tenggorokan, maka akan terasa ada getaran. Oleh karena itu, bunyi itu ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Nah, kenapa sih gelombang longitudinal? Nah, saat kita memukul tong, bunyi tong itu kan menuju telinga dihantarkan oleh rapatan dan regangan partikel-partikel udara. Nah, saat bunyi keluar dari tong, langsung akan menubuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan renggangan dan diteruskan ke telinga kita. Nah, bunyi itu merambat membutuhkan zat perantara atau medium, sehingga bunyi termasuk jenis gelombang mekanis. Nah, begitu pula ketika kita mendengar bunyi akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya bunyi adalah yang pertama adanya sumber bunyi, yang kedua adanya medium atau zat perantara, yang ketiga adanya alat penerima atau pendengar. Lalu seberapa cepat sih bunyi itu dapat didengar oleh kita? Seberapa cepat kita tuh dapat mendengar bunyi gitu kan? Nah, cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh satu, yaitu suhu. Nah, suhu itu jadi semakin rendah suhu, maka semakin besar kecepatan bunyinya. Contohnya pada malam hari, bunyi terdengar lebih jelas daripada pada siang hari. Nah, selain suhu, cepat lambat bunyi itu dipengaruhi juga oleh jenis medium. Nah, contoh dari jenis medium itu adalah udara, air, aluminium, tembaga, dan besi. Lalu, kita akan belajar mengenai frekuensi bunyi. Nah, sebenarnya apakah semua bunyi itu dapat terdengar oleh telinga manusia? Nah, untuk mempelajari itu kita membedakan bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama itu ada infrasonik. Yang kedua adalah ada audiosonik. Yang ketiga ada ultrasonik. Nah, untuk infrasonik sendiri itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya hewan jangkrik dan hewan anjing. Selanjutnya ada audiosonik. Audiosonik itu frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Contohnya adalah manusia. Yang ketiga itu ada ultrasonik. Ultrasonik itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contohnya pada hewan kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Nah, pada hewan anjing itu kan mencakup ketiga frekuensi bunyi ini, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, anjing itu akan terbangun jika mendengar langkah kaki walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan oleh sebagian orang untuk memanfaatkan sebagai penjaga rumah. Jadi, anjing itu dapat mendengar bunyi pada frekuensi kurang dari 20 Hz sampai dengan 40.000 Hz. Nah,
untuk lebih paham mengenai bunyi, kita kerjakan contoh soal ini ya. Nah, soalnya sebuah sumber bunyi bergetar menghasilkan frekuensi 40 kHz. Nah, hitunglah panjang gelombang jika cepat rambat bunyi sebesar 1500 meter per sekon. Yaitu yang pertama itu kita ketahui dulu frekuensinya ada 40 kHz. Nah, 40 kHz itu setara dengan 40.000 Hz. Selanjutnya ada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu pada soal ini nilainya sebesar 1500 meter per sekon. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambdanya. Panjang gelombang itu kan rumusnya cepat rambat bunyi V dibagi dengan frekuensinya atau F. Jadi kita masukkan saja nilai cepat rambat bunyinya itu kan 1500 dibagi dengan frekuensinya adalah 40.000 Hz. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,0375 Hz. Lalu hubungan antara cepat rambat bunyi, waktu tempuh, dan jarak tempuh. Nah, untuk mencari jarak tempuh sumber bunyi oleh pendengarnya, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, T adalah waktu tempuh dengan satuan second, dan V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Nah, untuk contoh soalnya, saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Nah, jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Seperti biasa, kita harus menjabarkan soal ini terlebih dahulu. Di soal ini kita dapat menemukan waktunya. Waktunya adalah 1,5 detik. Dan cepat rambatnya adalah 320 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak sumber petir dari anak tersebut itu adalah S. Kita masukkan saja di persamaannya, yaitu S sama dengan V kali T, di mana V adalah nilainya 320 meter per sekon dan T adalah 1,5. Jadi S sama dengan V kali T sama dengan 320 dikali 1,5, hasilnya adalah 480 meter. Jadi jarak sumber petir dari anak tersebut sebesar 480 meter. Selanjutnya ada karakteristik bunyi. Nah, ketika kamu mendengar bunyi, apakah kamu dapat membedakan sumber bunyinya? Misalnya, kita membedakan bunyi gitar dan bunyi piano. Terus, mengapa sih kamu itu mempunyai kemampuan itu? Nah, hal ini tuh disebabkan oleh setiap gelombang bunyi itu memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Nah, untuk karakteristik bunyi yang pertama adalah tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Jadi pada waktu memainkan alat musik itu kita tuh dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi. Nah, tinggi rendahnya bunyi itu dapat ditentukan oleh frekuensi. Jadi semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensinya bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Nah, contohnya ini ya, pada orang dewasa itu, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Nah, pita suara laki-laki ini bentuknya lebih panjang dan berat, mengakibatkan laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz. Sedangkan perempuan memiliki nada dasar 1 oktav, yaitu 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu sekitar 250 Hz. Nah, bunyi dengan frekuensi tinggi ini akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya nada ini ditentukan oleh frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya kuat lemahnya bunyi. Kuat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo. Nah, kuat lemahnya bunyi itu kan ditentukan oleh amplitudo. Lalu sih bagaimana itu bunyi dapat didengarkan pada gitar
sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor itu tersebut, faktor-faktor dari kuat lemahnya bunyi ini ada 3, yaitu panjang senar. Nah, semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Selanjutnya ada tegangan senar. Nah, semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Selanjutnya ada luas penampang senar. Semakin kecil penampang senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Karakteristik bunyi yang selanjutnya adalah ada nada, desah, dan dentum. Nah, kita itu kan akan lebih nyaman ketika mendengar bunyi musik dibandingkan dengan bunyi ramainya orang yang ada di pasar. Terus, kenapa sih? Jadi bunyi musik itu akan lebih enak didengar karena bunyi musik itu memiliki frekuensi getaran yang teratur atau disebut dengan nada. Jadi nada itu bunyi yang frekuensinya teratur. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut dengan desah. Nah, untuk dentum sendiri itu merupakan bunyi yang sangat keras. Jadi contohnya itu pada ledakan bom, itu kan suaranya lebih keras. Nah, saat kita bermain musik sendiri pun itu kita kan tahu beberapa deret nada. Nah, beberapa deret nada tersebut itu yang berlaku standar itu adalah ada nada C, D, E, F, G, A, B, dan C, atau sering kita baca dengan nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dan Do. Nah, jadi pada setiap tangga nada ini memiliki frekuensi yang berbeda. Contohnya untuk Do itu memiliki frekuensi 264 dan Re itu memiliki frekuensi 297. Nah, semakin tinggi nada tangga nadanya itu semakin besar frekuensinya. Selanjutnya, karakteristik bunyi yang selanjutnya adalah warna atau kualitas bunyi. Warna atau kualitas bunyi ini adalah perbedaan cara bunyi bergetar akibat nada-nada tambahan yang menyertainya. Contohnya adalah pada saat bermain alat musik. Nah, kamu dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik gitar, piano, dan lain-lain. Nah, setiap alat musik ini akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang disebut dengan timbre. Begitu pula pada manusia juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara yang merdu, ada yang memiliki suara yang serak. Selanjutnya adalah resonansi. Jadi resonansi itu adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Nah, frekuensi ini memiliki frekuensi yang sama. Contohnya itu adalah saat kita memukul kentongan. Nah, saat kita memukul kentongan itu kan menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul kan. Jadi pada saat kita memukul kentongan itu, kentongan tersebut itu ikut bergetarnya udara yang ada di dalam kentongan setelah dipukul, mengakibatkan bunyi kentongan itu terdengar semakin keras. Nah, inilah yang disebut dengan resonansi. Jadi resonansi itu dapat terjadi pada kolom udara. Contohnya pada alat musik seperti gamelan, alat musik pukul, alat musik tiup, dan alat musik petik atau gesek. Itu kan contohnya pada alat musik. Lalu bisa nggak sih telinga manusia itu juga memanfaatkan prinsip resonansi? Nah, ketika kita berbicara, kita dapat mengatur suara menjadi lebih tinggi atau rendah. Nah, orang yang berperan dalam pengaturan terjadinya suara adalah, organ yang berperan dalam pengaturan terjadinya suara adalah pita suara dan kotak suara yang berupa pipa pendek. Nah, pada saat kita berbicara, pita suara itu akan bergetar. Nah, getaran itu diperkuat oleh udara dalam kotak suara yang beresonansi dengan pita suara pada frekuensi yang sama. Akibatnya, amplitude tuh lebih besar sehingga kita dapat mendengar suara yang nyaring. Selanjutnya ada pemantulan bunyi. Nah, pada saat kita di ruangan yang tertutup itu kan
suaranya terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka. Terus mengapa jika kita berteriak di tebing itu seperti ada yang meniru suara kita? Terus apakah suara ini dapat dipantulkan? Nah, jadi saat kita berbicara di ruang tertutup, suara yang keluar pada diri kita itu akan terpantulkan oleh dinding-dinding yang ada di sekitar yang ada di sekitar kita. Jadi pada saat bunyi datang itu akan terpantulkan oleh bidang pantul dan dipantulkan lagi sehingga bunyi itu dapat terdengar oleh kita. Nah, berdasarkan itu kita dapat mengetahui hukum pemantulan bunyi. Nah, hukum pemantulan bunyi itu yang pertama, arah bunyi datang, bunyi pantul dan garis nomor itu terletak pada satu bidang. Contohnya pada gambar ini ya. Nah, besarnya sudut datang atau bunyi datang ini, sudut datangnya itu sama besar dengan sudut pantulnya. Jadi nilainya sama. Selanjutnya ada macam-macam bunyi. Nah, macam-macam bunyi itu yang pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apabila kita berbicara dalam ruangan kecil, suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruang terbuka, misalnya di lapangan. Nah, hal ini disebabkan karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantul itu berdekatan sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantulnya sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul itu akan terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Yang kedua ada gaung atau kerdam. Nah, jika kita lagi mengucapkan suatu kata gitu kan dalam ruangan atau gedung yang luas, kamu akan mendengar kata tersebut kurang jelas. Nah, mengapa sih hal ini terjadi? Nah, bunyi seperti ini tuh disebut dengan gaung atau kerdam. Jadi, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Contohnya ini ya, gaung itu kan saat kita mengucapkan kata halo gitu kan di dalam ruangan. Nah, maka yang terdengar itu hanya kata awal atau kata akhirnya saja. Jadi suaranya itu tidak terdengar jelas. Nah, untuk mengurangi atau menghindari bunyi gaung pada ruangan, dinding pada ruangan yang besar itu dilengkapi oleh peredam suara. Contoh peredam suaranya adalah bahan dari karet busa, karton tebal, karet, dan bahan-bahan lain yang bersifat lunak. Biasanya bahan-bahan tersebut sering kita jumpai di gedung bioskop, studio TV atau radio, aula, dan studio rekaman. Yang terakhir adalah gema. Apabila kita berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kamu akan mendengar bunyi pantul yang persis seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi aslinya. Jadi gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi aslinya. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dimantulkannya itu memerlukan waktu untuk merambat. Contohnya itu pada saat kita berbicara di ruangan terbuka itu, kita akan mendengar kata yang kita ucapkan itu berulang-ulang kali gitu, seperti kata halo gitu kan. Nah, jadi setelah kita mengucapkan kata halo itu, di sekitar kita itu terdengar seperti kata halo itu berulang-ulang berkali-kali seperti itu. Cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, karena ini masih masa pandemi, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.